Umat muslim di dunia akan lebih sibuk dari biasanya pada malam-malam akhir bulan Ramadan untuk menantikan malam penuh kemuliaan, yakni malam Lailatul Qadar. Bahkan di Mekah, Arab Saudi, jutaan umat muslim memadati Masjidil Haram untuk sholat dan berdoa. Dan kita akan berbincang dengan salah satu warga negara Indonesia yang saat ini sedang menjalankan ibadah umroh di sana. Ada Mas Luki Lukmansyah. Langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum. Mas Luki, apa kabar nih di sana? Baik-baik saja? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di sini baik-baik saja walaupun Mekah Haram, Masjidil Haram ini sangat dipadati oleh jutaan manusia dari penjuru dunia termasuk Indonesia. Oke. Mas Luki, ceritain dong ke kami di sini, ke masyarakat yang ada di Indonesia, sebenarnya kepadatan ini apa penyebabnya? Apakah betul karena ingin mengejar malam Lailatul Qadar di sana, atau justru memang karena pembatasan-pembatasan yang selama ini sempat dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi justru sekarang sudah dibebaskan? Ya, karena kita tahu bahwa di 10 malam terakhir ini kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk memburu malam Lailatul Qadar, yaitu malam terbaik 1000 bulan. Dan apabila kita berdoa dan melakukan ibadah di malam itu, maka Allah akan melipat gandakan amalan kita terlebih menjadi 1000 bulan. Dan di Masjid Al-Haram di Mekah ini kita tahu bahwa sekali kita sholat itu pahalanya itu sebesar 100.000. Jadi kita bisa bayangkan ketika kita melakukan sholat ataupun membaca Al-Quran di Masjidil Haram ini, kita selain kita dapat amal ibadah dikali 100.000 dan kita punya juga amalan 1000 bulan, dan itu yang menjadikan umat Islam di seluruh penjuru dunia untuk memburu malam Lailatul Qadar di Masjidil Haram ini. Dan kalau kita lihat subhanallah di tahun 2023 ini atau 1444 Hijrah ini, tadi malam di malam 27 yang mudah-mudahan menjadi malam Lailatul Qadar, itu Masjidil Haram dipadati oleh 2,7 juta orang. Jadi sudah ada rilis dari berita Saudi bahwa tadi malam kita di Masjidil Haram itu dipadati oleh 2,7 juta orang, dan kita rekor saf terpanjang dari mulai titik Ka'bah sampai ke 3,5 km. Jadi safnya itu sampai 3,5 km. Jadi kita bisa bayangkan sepadat apa ya orang di Masjidil Haram ini. Mungkin seperti itu. Ya, Mas Luki, ini kan momentum yang tentunya diinginkan oleh banyak muslim di dunia, bisa ke Masjidil Haram begitu ya, apalagi di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Apakah ini pengalaman pertama atau di tahun-tahun sebelumnya sudah pernah, Mas, setiap kali malam atau malam-malam akhir bulan Ramadan? Ya, saya pengalaman di tahun 2017 dan 2018, kebetulan alhamdulillah kita dikasih rezeki untuk datang ke Masjidil Haram ini di 10 malam terakhir. Itu tidak sepadat tahun 2023 ini. Ya, kemungkinan mungkin yang seperti Mas bilang bahwa ada pembatasan-pembatasan yang sudah yang setelah pasca Covid, dan orang-orang berlomba-lomba untuk datang dan ibadah untuk memburu malam Lailatul Qadar ini. Seperti itu. Jadi kebetulan saya juga mukimin dulu 8 tahun di Jeddah. Jadi ya kurang lebih tahu geografikal di Masjidil Haram dan posisinya. Tapi di 2023 ini karena perluasan haram ini sangat banyak, jadi banyak yang baru gitu di 2023 ini. Seperti itu. Mas Luki, ini kan berbicara soal apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Luki terkait dengan aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Tentunya beberapa waktu lalu juga kita sempat ramai ini
soal aturan-aturan yang disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi terkait dengan larangan untuk berbuka puasa di dalam Masjidil Haram, lalu juga untuk mengabadikan momen saat sholat, lalu juga ada aturan tidak boleh membawa anak-anak. Lalu bagaimana realisasinya di sana? Apakah betul ternyata aturan-aturan tersebut juga diterapkan saat ini? Iya, jadi saat ini pemerintah Arab Saudi kalau saya lihat ya lebih tertib untuk membuat ibadah umat Islam yang datang ke Masjidil Haram ini. Pertama untuk memasuki area Haram atau karena di area dan yang kedua adalah orang datang untuk beritikaf. Jadi orang yang datang ke Masjidil Haram untuk berumrah dan dekat ke Ka'bah itu harus memakai baju ihram. Jadi tidak memakai baju ihram, kita tidak tawaf atau mataf gitu. Kemudian untuk pelarangan berbuka di dalam Masjidil Haram sendiri, kayaknya itu tidak ada. Cuma memang pelarangan untuk tidak membawa makanan berat datang di dalam masjid itu memang sudah dari dulu. Terus yang kedua tidak realisasinya masih namanya nusuk. Jadi orang-orang untuk datang berumrah itu harus mempunyai aplikasi nusuk dan di situ ada jadwal-jadwalnya. Jadi orang itu tidak serta-merta bisa datang umroh kalau tidak dapat slot untuk berumroh begitu. Jadi kalau saya lihat sih sekarang lebih tertib gitu ya. Baik. Tentunya ini pengalaman yang dibagikan oleh Mas Luki ini begitu membuat kita juga yang di Indonesia ya umat Muslim pasti juga menginginkan jika ada rezeki bisa melakukan umroh di sana, apalagi di bulan Ramadan ini dan bisa ikut, berarti ini artinya ikut Idul Fitri juga, merayakan Idul Fitri di sana ya Mas Luki ya? Nah kebetulan saya pulang malam takbiran insya Allah. Pas malam takbiran? Hari Jumat. Ya, Jumat di Indonesia karena sebelumnya kalau Idul Fitri di sini tuh nggak seramai di Indonesia, jadi masih ya tidak seramai di Indonesia. Jadi pengennya sih Idul Fitri tetap di Indonesia karena ya. Sekali silaturahmi juga ya di Indonesia sama sana keluarga. Terima kasih Mas Luki sudah berbagi informasi dengan kami dan semoga bisa kembali lagi ke Indonesia dengan selamat. Selamat beribadah Mas Luki.